Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya tiada hari kita berteman dengan waktu. Jam dinding yang selalu ada menanti dan menemani kita. Dilihat ataupun tidak dilihat, dia tetap bergerak sesuai dengan gerakannya. Mau dipuji atau mau dicaci, tetap dia bekerja sesuai dengan kerjanya. Maka dari itu Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan kata-katanya wal asri, demi waktu. Dan ada juga Allah telah menyampaikan dalam sumpahnya wadduha, demi waktu duha. Nah, tentunya setiap kali Allah telah bersumpah di dalam Al-Quran, tentunya pasti ada hal-hal yang penting yang harus kita renungi dan harus kita ketahui bersama. Apa itu? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi. Apakah betul manusia itu dalam keadaan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali tentunya tidak semua manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Ada 4 manusia yang dikatakan Allah tidak merugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman. Siapakah yang dikatakan oleh Allah orang beriman tersebut? Adalah orang-orang yang selalu menyampaikan kebenarannya, orang-orang selalu mengerjakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu menjalankan semua ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Orang tersebut adalah paham akan hakikat dirinya sebagai hamba Allah, menjalankan semua segala perintah yang Allah sampaikan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, masyarakat Belitung Timur dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman terdiri dari 3 unsur. Ma'rifatu bil qalbi, wa qaulu bil lisan, amalu bil arkan. Iman terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah ma'rifatu bil qalbi, adalah menanamkan di dalam hati seberapa jauh ke tingkat kita, keamalan kita. Jangan sampai nanti ada suara azan terus beraktivitas kita melalaikan. Demikian juga ketika dalam Allah perintahkan ibadah puasa, yang sebagaimana kita harus menahan diri sejak fajar sampai terbenam matahari, maka kita terus saja beraktivitas melalaikan ibadah-ibadahnya. Maka dari itu penanaman di dalam hatinya belum termasuk di dalam sanubari. Maka dari itu perlu ditanamkan di dalam hatinya. Yang pertama tadi adalah ma'rifatu bil qalbi, yang kedua adalah wa qaulu bil lisan, harus disampaikan dengan secara lisan. Sebagaimana apapun yang disampaikan di dalam lisan kita harus kita utara dan harus kita jalankan dengan amalu bil arkan. Jadi harus kita laksanakan dengan segala perbuatan-perbuatan kita. Nah, iman di sini identik dengan ilmu. Sebagaimana untuk mendapatkan sebuah iman, kita tidak lepas dari ilmu. Maka dari itu adalah pintu dari gerbangnya pintu adalah dengan menggunakan ilmu. Dengan harapan kita apapun yang kita dapatkan dari ilmu akan menambah dan membuatkan sebuah keimanan kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dinasihatkan di dalam surah Al-Asr, yang disampaikan Allah dalam Qur'annya. Yang kedua, wa amilus solihati, adalah mengerjakan amal kebaikan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Asr ini, Allah memerintahkan kepada kita, di samping kita beriman, yang kedua adalah kita beramal soleh. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan di dalam sebuah kehidupan ini, sebagaimana hidup ini hanya adalah alam yang fana, sementara. Antara hidup kita, antara azan dan iqamah, hanya sebentar saja. Maka dari itu tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik, untuk amal kita di hari nanti. Yang ketiga adalah watawasaw bil haqq, watawasaw bil sabr.
Yang pertama adalah saling menasehati dalam kebenaran. Maka dari itu wajib atas diri kita dan sesama muslim saling menegur, saling menasihat di antara kita. Karena kenapa? Iman adalah sebuah yazid wa mayangkus, kadang naik, kadang turun. Maka dari itu kita sesama muslim wajiblah saling menasihati dalam sebuah kebenaran. Dan yang keempat adalah watawasau bil sabr, adalah menasihati dalam sebuah kesabaran. Maka dari itu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib diri kita untuk sabar menjalankan segala perintahnya. Karena kenapa? Karena kehidupan kita banyak cobaan, banyak godaan. Maka dari itu kita wajib dan kita dituntut untuk sabar. Masyarakat Belitung Timur rahimakumullah, dari firman Allah Al-Quran Surah Al-Asr, ayat tersebut menjelaskan kepada kita dan kita ambil nasihatnya. Yang pertama, kita tetap konsisten terhadap waktu kita. Kita manfaatkan waktu tersebut. Jangan sampai jam dinding saja yang berdetak, tapi kita tidak berjalan dengan semua aktivitas kita. Maka dari itu, bagi 3 waktu kita, yang sepertiganya untuk aktivitas, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya kita untuk istirahat. Dan jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang merugi. Untuk itu, 4 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama, tetap menjaga keimanan kita agar tidak turun, tetap stabil untuk menjalankan segala aktivitas dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan semua kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Niscaya semua perbuatan-perbuatan kebajikan tersebut adalah sebuah teman dan bekal kita di akhir nanti. Dan yang ketiga, kita wajib saling menasehati satu sama lainnya, khususnya sesama muslim, agar tetap menjalankan sebuah kebenaran. Dan yang keempat adalah tetap menjalankan semua kegiatan-kegiatan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.